Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama Mas Ji. Hari ini Mas Ji lagi pulang kerja dan posisi masih di Sunter. Wow, macet banget teman-teman. Seperti biasa aja pulang kerja. Oke, untuk vlog hari ini Mas Ji pengen ngebahas nih perihal sebelum berangkat touring, hal apa aja yang perlu diperhatiin. Karena banyak banget yang DM Mas Ji di Instagram. Mas Ji pengen tipsnya dong gimana? Jadi Mas Ji jelasin di sini aja ya. Oke, yang pertama nih. Pertama itu teman-teman harus menyiapkan waktunya, oke? Kalau bisa itu H-1 sebelum keberangkatan itu teman-teman ada waktu kosong buat istirahatin badan, biar nanti selama perjalanan teman-teman ngerasa enjoy sama nggak terlalu capek. Tapi kalau semisal teman-teman nggak bisa ngelakuin hal itu, sebisa mungkin sebelum berangkat jangan melakukan aktivitas yang terlalu berat, biar teman-teman nanti pas berangkat nggak terlalu capek. Dan juga kalau saran Mas Ji juga nih, semisal teman-teman berangkat 3 hari ya kan, nah ada waktu 1 hari di awal kan yang tadi Mas Ji bilang, sama di akhir kalau bisa ya. Jadi di akhir itu buat istirahatin badan teman-teman pas sudah melakukan perjalanan, jadi besoknya bisa melakukan aktivitasnya dengan baik ya. Tapi banyak juga sih teman-teman yang langsung kerja gitu ya, itu banyak tuh yang kayak gitu. Cuma kalau saran masih kayak gitu, luangin waktu buat istirahatin badan di awal sama di akhir. Lalu buat yang kedua, jaga kondisi badan. Kalau sekiranya badan teman-teman nggak fit nih, ngerasa nggak enak, jangan dipaksain ya. Takutnya nanti di jalan kenapa-napa. Karena kan kita namanya perjalanan kan pengen yang enjoy kan, pengen yang senang-senang. Jadi ya dipastiin banget lah kondisi fisik dalam kondisi yang baik, jangan sampai sakit. Lalu yang selanjutnya nih, pastiin juga kendaraan teman-teman dalam kondisi yang bagus juga ya, dalam kondisi baik. Kalau bisa masukin dulu ke bengkel, biar semuanya dicek-cekin. Kalau ada yang perlu diganti, jangan enggak. Itu biar nanti selama perjalanan teman-teman juga ngerasa nyaman, nggak mikir macam-macam, jadinya enjoy selama perjalanan. Lalu selanjutnya teman-teman kalau bisa booking dulu tempat teman-teman istirahat nanti di sampai lokasi ya, biar nanti teman-teman nggak terlalu mikirin banget mau tidur di mana. Kalau Mas Ji lebih suka on the spot, jadi pas nyampe lokasi Mas Ji langsung nyari tempatnya gitu. Tapi itu balik lagi sih ke teman-teman. Cuma saran Mas Ji kalau enaknya teman-teman booking dulu. Selanjutnya coba teman-teman perhitungkan lagi buat dana keberangkatannya nih, dana buat bensin berapa, dana buat makan dan segala macam teman-teman itu berapa, jangan sampai kurang. Dan bawa uang cash ya, jangan nggak bawa. Jadi sebelum jalan nih teman-teman mampir dulu ke ATM kan, ngambil. Nah nanti kan kalau di dompet teman-teman tuh biasanya kan ada belah dua gitu ya. Nah kalau Mas Ji biasanya juga Mas Ji nih, yang kanan itu buat bensin, nah yang kiri buat teman-teman makan dan lain-lain. Jadi teman-teman tahu nih estimasi pengeluaran teman-teman selama perjalanan itu berapa gitu. Oh ya, kalau bisa dananya jangan ngepres-ngepres ya. Kalau bisa ada dana darurat, biar kalau nanti terjadi hal-hal yang nggak diinginin, teman-teman ada nih buat pegangan gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya, pastiin juga di setting ya buat maps keberangkatannya, jangan sampai dilewatin jalan alternatif. Kalau saran Mas Ji, kalau bisa nih setting mapsnya di jalan yang utama aja, kayak misal Pantura atau Pansela ya, atau Selatan. Pokoknya jangan yang daerah-daerah alternatif, jalan alternatif. Takutnya nanti kalau kenapa-napa susah nyari bengkel atau apa gitu. Tapi kalau semisal teman-teman jalannya rombongan, nggak apa-apa. Kalau mau nyari yang berbeda ya, boleh disetting ke jalur alternatif. Biasanya sih kalau jalur alternatif gitu jalannya lebih asik sih daripada jalan utama ya. Soalnya kan kalau jalan utama itu kan kayak halnya Pantura deh.
jalan utama itu Pantura itu kan dia cuma lurus aja gitu kan ya. Nah kalau alternatif kan dia ada pemandangan bagus biasanya ya, lalu juga ya nemu-nemu spot-spot menarik lah. Cuma kadang juga jalan alternatif jalurnya itu agak agak ada yang rusak gitu, makanya ya Mas disarankan ke jalan utama aja biar teman-teman juga ngerasa nyaman. Oke, yang selanjutnya masalah di outfit nih. Jadi pastiin outfit teman-teman cocok sama perjalanan yang teman-teman mau jalanin. Kayak semisal teman-teman mau ke daerah yang panas-panas kayak pantai gitu kan. Nah, saran Mas Ji, kalau ke kondisi yang panas, pakai 2 layer aja. Jadi 2 layer itu kayak satu kaos, ya kan? Kedua itu jaket yang biasa kalian pakai, tuh jaket riding. Nah kalau semisal ke destinasi yang pegunungan, yang dingin-dingin, pakai 3 layer. Nah 3 layer itu kaos yang pertama, yang kedua sweater atau hoodie, yang ketiga jaket yang biasa teman-teman pakai, jaket riding. Gunanya apa? Gunanya biar suhu di badan teman-teman itu tetap terjaga. Jadi pas lagi main ke tempat yang panas-panas, suhunya stabil, nggak kepanasan. Kalau lagi main ke tempat yang dingin-dingin, suhunya juga stabil, nggak kedinginan. Nah, sama yang gak kalah penting nih, kalau bisa ya pakai sarung tangan sama sepatu. Kita kan nggak tahu nih selama perjalanan tuh gimana kan. Ya minimal kalau pakai sarung tangan sama sepatu safety lah jadinya ya. Kalau misal amit-amit gitu jatuh, nggak lecet gitu tangannya, ya paling memar-memar. Selanjutnya nih, pastiin barang bawaan teman-teman itu nggak terlalu over ya. Jadi pastiin lagi nih apa aja yang mau dibawa, oke? Jangan berlebihan. Karena kalau teman-teman bawa barang-barang yang berlebihan nih, itu kan kondisi motor jadi lebih tambah berat kan. Nah itu ngaruh juga tuh ke konsumsi bensin teman-teman. Jadi ngerasa nanti selama perjalanan tarikannya agak berat. Makanya kalau Mas disaranin bawa aja seperlunya. Nah lalu buat yang selanjutnya perihal packingnya nih. Jadi packingannya itu kalau bisa barang-barang yang sekiranya harus satset buat dikeluarin itu taruh di tempat yang nggak terlalu ribet gitu. Kalau Mas Ji biasanya gini, barang-barang yang sering Mas Ji keluarin itu pasti Mas Ji taruh di bawah jok. Karena kalau di motor Mas Ji yang X-Max ini itu gampang dikeluarinnya. Nah kalau semisal barang-barang kayak pakaian itu pasti ditaruh di belakang Mas Ji, karena kan tas Mas Ji itu pasti diikat di belakang karena Mas Ji nggak ada box. Tapi kalau teman-teman punya box itu lebih enak lagi. Jadi barang-barang bisa ditaruh di box gitu. Nah pokoknya yang sering dikeluarin itu taruh di tempat-tempat yang gampang dijangkau. Seperti biasa macet-macetan. Nah barang-barang yang sering dikeluarin itu apa aja sih Mas Ji? Nah barang-barangnya tuh semacam kayak jas hujan, terus toolkit dan alat-alat yang menurut teman-teman itu yang sering kalian keluarin. Jangan kayak semisal jas hujan nih, itu kan yang sering dikeluarin juga tuh, ditaruhnya diikat atau gimana kan, nanti kalau semisal lagi hujan butuh yang cepet-cepet malah jadi lama gitu. Jadi sebisa mungkin ditaruhnya ke tempat yang terjangkau. Perihal packingan nih, kalau teman-teman mau packing baju, kalau bisa pakaian teman-teman dimasukin dulu ke kantong plastik ya, kantong kresek, biar pakaian teman-teman nanti gak kena rembesan air. Nah itu sih tips yang Mas dipelajarin dari Mas Rang tuh. Jadi sebelum pakaian dimasukin ke tas, kita masukin dulu ke kantong plastik.
biar lebih aman. Condet dengan kemacetannya. Coba di sini ada teman-teman yang tinggal di Condet gak? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Keluh kesahmu tinggal di Condet yang bersahabat sama kemacetan. Kadang Masji juga kalau lewat Condet tuh suka banget sama wangi-wangi yang ada sepanjang jalan sini nih. Asli, teman-teman pasti paham dah kalau yang pernah lewat Condet, wanginya tuh. Aduh, muncrat dong. Emangnya kalau spakbor X-Max tuh pendek banget. Jadi buat teman-teman yang kalau lagi di belakang X-Max pas lagi jalanan becek kayak gini, kudu hati-hati. Sama cipratannya tuh tinggi banget soalnya. Dulu pernah Masji lagi jalan-jalan, terus teman Masji di belakang kan. Kebetulan teman Masji pakai PCX. Nah, kondisi kebetulan habis hujan lah, becek kan. Nah, dia pede banget di belakang Masji, terus ya jalan pas sampai pom bensin dia ngomong lah ke Masji kan, pokoknya kalau lagi jalan jangan di belakang X-Max. Terus dia langsung nunjukin badan-badannya yang banyak banget cipratan. Oke, yang selanjutnya perihal perlampuan nih teman-teman. Jadi pastiin lampu kendaraan teman-teman itu cukup ya, kalau bisa di upgrade, oke, atau ditambahin lampu tambahan, karena kan kalau nanti semisal teman-teman berangkat malam itu kan memerlukan penerangan yang cukup ya. Jadi kalau Masji saranin teman-teman upgrade lampu penerangannya, lampunya kalau bisa ditambahin. Tapi kalau semisal teman-teman nggak mau nambahin atau nggak upgrade, oke, boleh, tapi teman-teman harus fokus sama jalanan yang teman-teman lewatin. Karena kan kalau semisal kita nambahin lampu atau upgrade lampu sama lampu bawaan standar itu kan beda ya teman-teman ya. Apalagi motor-motor kayak X-Max ini nih, asli X-Max Masji ini emang gimana ya, motornya gede nih, tapi kalau lampu bawaannya itu nggak terang. Jadi mau nggak mau harus lebih fokus lagi nih selama perjalanan kalau ngelakuin touring ketemu malam atau masih lagi berangkat touring pas kondisi malam. Kayaknya ada Vario tuh teman-teman. Mau mana? Ya, hati. Ternyata si Amin. Jadi Amin itu Varionya ganteng banget sekarang teman-teman. Ya, Amin teman dari dulu sih itu dia. Sekarang dia lagi sibuk banget kerja. Kemarin dia ke Semarang buat nemuin ceweknya. Gokil sih, dari Jakarta ke Semarang sendirian. Ups, tadinya mau sempat ketemu tuh pas di Jawa kan, cuma bentrok sih waktunya ya, jadi nggak ketemu. Asli tuh motor dari dulu mantep banget, banyak sejarahnya tuh motor. Pokoknya kalau Varionya si Amil tuh Vario keramat. Oke, mungkin segitu aja yang bisa Masji sampaikan buat tipsnya sebelum teman-teman melakukan perjalanan touring ya. Semoga tips yang Masji sampaikan bisa ngebantu teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman ada tips juga, boleh ditulis di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng ya. Oh ya, untuk video selanjutnya nanti Masji juga akan buat video tentang hal apa aja yang selama perjalanan itu teman-teman yang harus lakuin ya. Nanti videonya berbeda dari yang sekarang nih, oke? So, Masji pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.